Selamat sore Tuhan Yesus. Selamat sore Roh Kudus. Selamat sore Bapa. Kalau kami berdiri di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan, sungguh dengan segenap akal budi kami, dengan segenap pikiran kami Tuhan, luar biasa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh bernafas, karena Tuhan yang sediakan nafas kehidupan buat kami. Kami boleh makan, kami boleh minum. Kami sadar semua karena Tuhan yang menyediakan apa yang kami makan, apa yang kami minum. Kalau kami boleh punya pakaian, kami boleh punya kendaraan atau apapun yang mungkin membuat kami boleh sampai tiba dengan selamat di tempat ini Tuhan, dengan segenap akal budi dan logika kami menyadari itu bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami berdiri di tempat ini Tuhan, satu yang kami mau yaitu kami mau persembahkan hidup kami buat Tuhan saja. Kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami hanya buat Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan buat kami, ajar setiap kami supaya hidup kami semakin menyenangkan buat Tuhan. Ajar setiap kami supaya hidup kami dipenuhi dengan kuasa-Mu. Ajar setiap kami supaya kami boleh menjadi kuat menjalani hari-hari kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan kata-kata yang sederhana. Urapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Bapa, karena kami percaya hanya oleh pertolongan daripada Roh Kudus maka kami dapat memahami apa yang menjadi kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Amin ya. Berapa banyak kita menyadari kalau kita masih hidup sekarang. Yang sadar bahwa dia masih hidup, angkat tangan. Amin. Haleluya ya. Baik, nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya seorang dokter spesialis penyakit dalam. Apa yang mau saya katakan? 12 tahun saya kuliah, 12 tahun saya sekolah, hanya untuk mengetahui bahwa tubuh kita ini adalah keajaiban dan mujizat dan kuasa dan kasih dan karunia dan anugerah yang hanya berasal dari Tuhan Yesus. Saya mau katakan tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel Pak. Triliun. Tapi boleh bayangkan berapa umur dunia ini? Berapa banyak ahli-ahli medis, kedokteran, profesor yang sudah ada di dunia ini, yang ilmunya udah mungkin setinggi apa gitu ya, dihormati, dihargai. Tapi saya mau katakan satu sel pun kita nggak bisa buat. Lalu bukan hanya sel itu kemudian diciptakan oleh Tuhan, ternyata yang membuat sel itu bisa tetap hidup pun tidak bisa dikerjakan oleh ilmu kedokteran. Yang mengerti coba angkat tangannya. Ajaib itu hidup kita itu. Kita bisa duduk di sini Bapak Ibu, jangan pikir ini kebetulan. Kita nggak kebetulan berada di sini. Kalau kita katakan ini kebetulan, kita nggak ada di sini kok. Sejujurnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya di luar dari rencana kita. Itu sebabnya kalau kita ada di sini itu karena Tuhan yang mengadakan buat kita. Siapa yang tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Adalah oksigen. Yang tahu coba angkat tangan. Amin. Siapa yang udah pernah hitung berapa banyak oksigen yang Tuhan berikan buat dia?
Siapa yang pengen menghitungnya? Angkat tangan. Nggak pengen juga hitung ya. Siapa yang sadar kalau Tuhan yang kasih oksigen itu gratis? Angkat tangan. Siapa yang nggak pengen tahu berapa banyak oksigen yang sudah dikasih Tuhan sama dia? Siapa yang pengen tahu sekarang? Angkat tangan. Nggak ada yang mau tahu? Saya kasih tahu aja ya. Coba next slide. Jadi kalau kita hidup, next, itu kan punya otak. Siapa punya otak di sini? Hah? Jadi coba ulang. Siapa yang punya otak di sini angkat tangan? Iya, amin. Siapa yang sadar itu otaknya siapa yang buat? Angkat tangan. Yang sadar aja, yang nggak sadar nggak usah angkat tangan. Jadi kalau kita hidup itu karena ada otak, Pak. Manusia nggak bisa hidup kalau otaknya mati. Maka yang membuat otak ini tetap hidup, siapa yang sadar? Siapa yang membuat otaknya tetap hidup? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang nggak tahu kenapa dia hidup, angkat tangan. Siapa yang datang ke sini tahu kenapa bisa datang? Angkat tangan. Siapa yang datang ke sini nggak ada tujuan? Angkat tangan. Siapa sih datang untuk menyembah Tuhan? Angkat tangan. Iya ya. Siapa yang tahu arti menyembah Tuhan? Angkat tangan. Jangan kita nggak tahu. Aku disuruh datang ke gereja. Nanti kalau aku nggak ke gereja, apa kata orang? Ya kan? Aduh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu otak manusia ini diberikan Tuhan, ya, sebenarnya yang menentukan kehidupan itu adalah otak manusia. Maka kita harus mengerti apa yang ada di dalam otak kita. Di dalam otak kita itu terdiri dari yang paling besar itu adalah ini yang abu-abu, adalah ingatan atau memori dan pikiran. Berarti kita hidup karena kita punya ingatan dan kita punya pikiran. Saya mau tanya dulu, siapa punya ingatan di sini angkat tangan? Aku tengok siapa yang nggak angkat tangan, aku tarik nanti ya. Nah, jadi angkat tangan aja. Siapa di sini yang ingat kalau dia punya banyak pikiran? Angkat tangan. Iya, karena kalau nggak ada pikiran berarti nggak punya. Ya kan gitu kan? Ya kadang-kadang memang ada juga sih salah kami dokter ya, dilarang stres. Jangan stres lah, ya kan? Siapa pernah berobat ke dokter? Angkat tangan. Iya, yang dewasa pasti tahu ya. Dokter kasih obat, lalu selalu kita bilang dengan cepat dan lantang dan tegas, jangan stres ya Bu. Benar ya? Dan waktu dokternya berkata jangan stres, tiba-tiba kepala tambah pening. Karena pikiran berkata, yang nggak tahunya kau apa yang kau pikir. Karena nggak dokter yang mengalami apa yang dokter yang saya rasakan. Saya mau bilang, apa dokter nggak punya otak? Siapa yang ngerti kalau dokter punya otak? Angkat tangan. Ya kan? Siapa yang tahu kalau dokter bisa stres? Angkat tangan. Berarti kalau dokternya buka praktek, itu karena dia lagi nggak stres. Bukan berarti dia nggak punya masalah. Mana ada manusia nggak punya? Masa sih? Siapa yang tahu? Yang mengerti? Kalau semua manusia pasti punya masalah. Angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan? Kenapa? Ada yang nggak punya masalah? Kakak tengok dalam juga kak. Ada lah. Itu yang lagi ketawa-ketawa. Saya ketawa-ketawa bukan nggak punya masalah. Saya ketawa-ketawa karena saya tahu. Karena saya punya ingatan. Karena saya punya memori. Karena saya punya pikiran. Apa yang saya ingat? Apa yang saya memori? Itu yang mau kita bicarakan hari ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka kita harus mengerti gimana caranya supaya kita bisa gembira.
Siapa mau gembira angkat tangan? Pasti ya? Amin. Maka yang bagian warna merah inilah yang disebut dengan perasaan. Jadi perasaan itu letaknya adalah dikelilingi oleh pikiran kita. Paling besar itu adalah otak besar. Di situ semua ingatan, di situ semua pikiran kita. Lalu di tengahnya itu dicengkram adalah perasaan kita. Maka segala sesuatu yang ada dalam memori ingatan kita itu akan menentukan perasaan. Siapa yang banyak mengalami hal-hal yang baik? Angkat tangan. Pura-pura ini udah pasti. Yang angkat tangan itu bisa pura-pura itu. Nanti gak angkat tangan aku kayak mana? Udah gak apa-apa. Saya ganti pertanyaannya. Siapa yang banyak mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam hidupnya? Gak usah angkat tangan. Aku tahu rasanya. Pasti stres. Setuju sama saya, ketawa aja. Ya kan? Karena apa? Karena yang menentukan perasaan kita itu adalah memori, ingatan. Jadi kalau kita mengalami dari mulai masa kecil banyak hal-hal yang mengecewakan, wajar. Kalau kita menjadi orang yang perasaannya lebih gampang sedih, kita sulit untuk disuruh bersyukur, kita marah loh. Bersyukurlah kau. Kau lah bersyukur. Kita bilang gitu kan? Sama, kita datang ke gereja sebenarnya kita jadi tambah dosa. Soalnya worship leader nyuruh, mari kita bersyukur. Bersyukur. Buktinya cuma aku ketawa sendiri kan? Karena gak mungkin orang yang gak bersyukur ketawa. Tertawa itu adalah bukti. Karena ada menatap. Bukti kita sedang stres kalau kita gak ketawa. Coba. Siapa yang dari tadi bisa tertawa? Angkat tangan. Oke. Nah kan? Memang sudah dominan bisa ketawa. Puji Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Saya berdoa buat yang belum bisa ketawa. Kamu buka hati aja, terima Roh Kudus. Katakan amin. Terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong yang langsung dicurahkan, diberikan oleh Allah Bapa. Buat apa? Buat nolongin kita. Tuhan tahu banyak persoalan yang harus kita jalani, banyak hal-hal yang harus kita lewati. Maka Dia memberikan penolong, yaitu Roh Kudus buat kita. Amin. Siapa yang ingat tanggal lahirnya? Angkat tangan. Yes. Siapa yang tahu siapa yang menentukan tanggal lahirnya? Angkat tangan. Nah, berarti yang nggak angkat tangan nggak tahu ya? Hah? Siapa yang nggak tahu kok bisa muncul tanggal lahirnya? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu siapa yang menentukan tanggal lahirnya? Semua tahu di sini siapa yang menentukan tanggal lahirnya? Jadi kenapa nggak angkat tangan semua? Ketawa di sana. Coba di sini. Pak, Bu, siapa yang menentukan tanggal lahir kita? Siapa? Siapa yang percaya kalau Tuhan itu tanggal lahirnya? Kata. Siapa yang merasa tanggal lahirnya ditentukan dokter kandungan? Ada? Ada dokter kandungan yang menentukan tanggal lahirnya, katanya. Kalau nggak bidan. Saya mau katakan ya, siapa yang ciptakan kita? Berarti hanya Tuhan yang bisa menentukan tanggal kelahiran kita. Amin. Udah ingat? Siapa yang ingat angkat tangan? Oke, mantap. Sekarang saya mau tanya, kalau Tuhan menciptakan kita, berapa banyak yang tahu di sini? Hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Angkat tangan yang tahu.
Turun. Saya mau katakan, kalau kita nggak tahu hari keberapa kita diciptakan Tuhan, itulah tanda-tandanya. Strong namanya dia. Tahu strong? Bukan kuat. Kalau strong yang sebenarnya kuat, ini strong Pak. Stres tak tertolong. Ingat ya, kalau Tuhan ciptakan kita itu hari ke-6. Katakan amin. Udah tahu? Oke, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang mengerti kenapa Tuhan harus menciptakan kita hari ke-6? Angkat tangan yang ngerti. Nah, yang gak angkat tangan pasti stres. Bagus tahu ya, biar gak stres lagi ya. Kalau Tuhan ciptakan kita hari ke-6, artinya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu manusia gak bisa berbuat apapun, gak bisa menciptakan apapun. Amin. Maka Tuhan ciptakan dulu segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita bisa hidup. Katakan amin. Berarti kalau kita sudah tahu, ingat ya, hari keberapa kita ciptakan? Hari ke-6. Amin. Karena Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Karena Tuhan tahu yang kamu butuhkan. Maka kalau kita menjalani hidup ini, lalu kita berkata, besok makan apa? Yang gak ada uang siapa? Angkat tangan. Oke, yang banyak uangnya angkat tangan. Gak cocok kan? Siapa yang punya uang sekarang angkat tangan? Siapa yang merasa uangnya sedikit angkat tangan? Makanya stres. Kenapa stres? Karena kita berpikir nanti uangnya cukup atau enggak untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa kita memikirkan kebutuhan kita? Karena kita lupa bahwa Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Lebih dari apa yang bisa kita pikirkan, lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Siapa yang pernah uangnya diambil orang, angkat tangan. Siapa yang tahu rasanya kesal kali kalau uang kita hilang, angkat tangan. Tapi kalau sudah tahu bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, mau uang kita diambil orang, mau uang kita berlimpah-limpah, mau kita nggak bisa lihat uang, karena kita ingat segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya, maka kita akan tetap bisa bersuka cita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Siapa masih stres angkat tangan? Masih ada stres juga? Udah ketawa-ketawa kita ceritanya. Saya mau katakan, kalau kita percaya, Anda pasti suka cita sekarang. Kalau kita nggak percaya nggak apa-apa, saya kasih tahu lagi ya, supaya bisa percaya. Pikir dengan logika. Pakai logika. Kok bisa kita hidup sampai dengan hari ini? Pikir logika. Kita butuh oksigen, betul? Logikanya, dari mana asal oksigen? Dari mana? Yang tahu bahwa asal oksigen dari Tuhan, angkat tangan. Amin. Pernah Tuhan suruh kita ciptakan oksigen? Pernah Tuhan suruh kita kumpulin oksigen? Maka kita harus tahu Tuhan yang sediakan oksigen setiap saat dalam hidup kita. Amin. Maka kita bisa hidup sampai hari ini. Siapa yang butuh makan? Angkat tangan. Siapa yang tahu setiap hari dia bisa makan? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu besok bisa makan atau enggak? Angkat tangan. Siapa bisa makan besok? Angkat tangan. Maka kita percaya karena Tuhan yang sediakan semuanya, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Amin. Ya, sudah suka cita belum? Amin. Tarik nafas dulu.
Ada nafasnya? Ada lah. Supaya apa kita lakukan itu? Supaya kita ingat kalau kita masih hidup. Kalau yang kita ingat adalah persoalan, wajar kita jadi stres. Kalau kita stres, wajar kita jadi sakit. Kalau kita sakit, wajar kita nggak bisa bekerja. Kalau kita nggak bisa bekerja, wajar kita nggak bisa punya duit. Paham? Maka Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu Tuhan katakan lagi, karena berkat dari hati yang gembira itu bukan hanya fisik yang sehat, Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Nehemia 8 ayat 10 kalau nggak salah. Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Maka waktu kita sakit, hati yang gembira obatnya. Waktu kita merasa hidup ini begitu sulit, kita perlu berkat Tuhan, hati yang gembira obatnya. Waktu kita menghadapi hal-hal yang berat, tekanan dari musuh, hati yang gembira adalah perlindungan. Katakan amin. Maka ini penting sekali supaya kita bisa mengalami hati yang gembira. Itu bukan sekedar perkataan. Taunya aku, jadi gitu kita nanti. Taunya aku hati yang gembira, tapi nggak tahu buatnya. Maka cara membuatnya adalah dari apa yang kita memori dan kita pikirkan. Katakan amin. Bersyukur kalau gereja kita ini doa, pujian, penyembahan. Supaya apa? Ketika kita berdoa, sama siapa kita berdoa? Sama siapa kita berdoa? Sama Tuhan Yesus. Pada waktu otak kita mengingat Tuhan Yesus, bukankah kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Siapa yang tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Amin. Siapa yang tahu sekarang? Mau berapa besar pun persoalan yang datang dalam hidup kita, dia tahu bahwa Tuhan sayang sama hidupnya. Angkat tangan. Kalau dia tahu bahwa Tuhan sayang dalam hidupnya, nggak mungkin Tuhan memberikan hal yang buruk dalam hidupnya. Yang percaya angkat tangan. Maka kalau ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu karena Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam hidup kita. Yang percaya angkat tangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang maka kalau kita sedang dalam masalah, siapa yang bisa tolong kita? Nah itu sebabnya kadang-kala orang kalau udah punya satu masalah, ya, lalu kita lupa, memorinya nggak menyimpan nama otak kita tadi, memorinya nggak menyimpan tentang Tuhan Yesus. Maka yang kita cari adalah pertolongan dari orang lain. Maka yang kita cari adalah orang lain mengerti kita, Pak. Kita pengen dimengerti jadinya. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang bisa tolong kita. Kalau di otak kita ketika ada masalah dan kita nggak tahu siapa yang bisa tolong kita, wajar ini menjadi stres. Kalau ini menjadi stres, ya kita sakit. Kalau kita sakit, ya makin, aduh, pokoknya kalau udah sakit, kita nggak bisa kerja,
Mau berobat pun kalau pakai BPJS nanti antri, tambah sakit, ya kan? Nanti berobat sama dokter, bayar kan? Yang orang nggak pakai BPJS dia bayar. Kan nggak ada yang ketawa kan? Lalu tolonglah kami. Kalau dokter nggak dibayar gimana coba? Yang udah pakai BPJS, nanti udah pakai BPJS merepet juga dia. Lama kali Bun katanya. Ya namanya pakai BPJS ya antrinya dari pagi sampai malam. Paham maksudku? Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya bisa sepi rumah sakit. Saya percaya bisa sepi praktek kami. Amin. Jangan natap aku terus gimana kok dok? Saya mau bilang bang, pada waktu praktek dokter nggak ada lagi orang, imanku berkata waktunya nggak lama lagi. Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan Yesus akan menjemput kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tanpa Tuhan memberkati, Tuhan Elia, ketika Tuhan kemudian memerintahkan musim kekeringan, maka nggak ada hasil pangan yang bisa dinikmati oleh Elia. Tapi Elia bergantung sama Tuhan. Apa yang terjadi? Burung gagak itu yang menyediakan makanan buat Elia. Jadi saya percaya kalau nggak ada lagi orang yang sakit, terpujilah nama Tuhan. Karena hanya satu nama. Saya mengatakan hanya satu nama yang bisa menyembuhkan. Ingat salib Yesus? Bapak Ibu tahu untuk apa Yesus disalib? Tuhan Yesus disalibkan supaya hukuman yang seharusnya kita yang tanggung, penderitaan yang harusnya kita yang tanggung karena dosa kita, penyakit kita lah yang ditanggungnya di kayu salib. Maka kalau kita mengerti, karena kita sudah tahu, maka yang kita ingat, penyakit apapun hanya bisa sembuh karena kuasa Tuhan Yesus. Jadi dokter gimana kalau ngasih obat? Saya mau katakan dengan jujur, obat yang kami berikan tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Obat yang kami berikan efeknya itu hanya untuk sementara. Dia akan menghilangkan rasa sakit di perutmu. Sebagian akan bertanya, kalau gitu untuk apa ada dokter? Benar Pak? Saya katakan Pak, supaya orang bisa menyembah Tuhan. Karena pada waktu sakit perut, agak payah kita menyembah Tuhan. Sakit kali perut kita, maka datang ke dokter. Ini obatnya ya, biar gak sakit perutmu ya. Harusnya dokter berkata, berdoa supaya Tuhan sembuhkan penyakitmu. Karena gak bisa penyakitmu sembuh kalau bukan karena kuasa Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi orang bisa, gak usah datang ke dokter bisa sembuh Pak. Loh saya udah buktikan kok. Kita ngobrol-ngobrol aja sama pasiennya. Ngobrol, datangnya di perutnya udah mau pecah rasanya sakit ini, kembung. Oke sabar, kita periksa pelan-pelan. Kita cuma cerita-cerita aja di sini.
Cita-cita, kita cerita kenapa masih hidup. Hebat ya. Waduh, ini bisa ada perut ya. Perut ini dari Tuhan ini, gue bilang. Di dalam perut ini ada usus. Panjangnya itu sampai 12 meter itu ya. Itu dari Tuhan, gue bilang. Di situ ada lever nih, gue periksa levermu ya. Wah, gue pencet-pencet, wah bagus kok, gue bilang. USG lah dong, oke kita USG. Oh, bagus nih levernya nih, ciptaan Tuhan. Ginjalnya bagus nih, ciptaan tuh. Udah siap, gak ada sakitnya. Karena Tuhan yang ciptakan tubuhmu, Tuhan yang sembuhkan. Lalu dia bilang, iya ya, udah yang sakitnya. Maka saya cuma tanya sama dia, sekarang menurutmu siapa yang sembuhkan sakitmu? Ya dokter lah, mana mungkin aku bisa sembuhkan kamu, gue bilang. Saya hanya kasih tahu, yang sembuhkan penyakitmu itu adalah Tuhan. Maka tugas kami 12 tahun saya kuliah hanya untuk memberitahukan. Ini masih otak yang kita lihat, Pak. Coba munculkan gambar selanjutnya deh. Lagi. Ini organ-organ tubuh kita, Pak, di dalamnya. Ada mata, ada kelenjar air liur, ada paru-paru, ada jantung, ada lever, pankreas, lambung, limpa, usus ini 12 meter, usus besar kita biar buat kita buang air besar, ini kandung kencing biar kita buang air kecil, ini ginjal kita. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Amin. Maka yang punya kuasa untuk menyembuhkan ini hanya Tuhan. Kalau hari ini kita percaya, maka kamu sembuh. Tapi kalau kita nggak percaya, balik gambar otak. Yang gambar otak besar tadi mundur. Jadi di sini ada logika ini, otak depan ini, prefrontal cortex. Kenapa kita tidak mengalami kuasa Tuhan Yesus dalam hidup ini? Sebenarnya karena nggak terima. Iya, gak terima. Masa sih? Karena Tuhan Yesus itu harus masuk ke dalam memori. Harus kita ingat Tuhan Yesus, baru Dia menyembuhkan. Kalau yang kita memori itu hanya hal-hal yang mengecewakan dalam hidup kita, saya mau katakan, sampai kapanpun penyakitmu gak akan bisa sembuh. Bagi dokter, itu bisa menguntungkan. Dokter akan berkata, bulan depan kontrol ya, jangan lupa bawa duit. Kadang-kadang kita lagi yang minta, dok, kasih obat yang bagus. Semangat kali bilang obat yang bagus ya kan. Tiba kita resepkan, yes. Ditelepon kita, dok, mahal kali obat kau katanya. Tadi kau bilang mau bagus, ku kasih obat yang mahal, aku bilang, karena aku tahu gak ada obat yang bagus. Karena obat yang bagus hanya hati yang gembira. Orang hanya bisa gembira karena ingat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber di dalam hidup kita terlalu banyak masalah dan persoalan. Ketika terlalu banyak masalah dalam hidup ini, maka memori kita, pikiran kita, pasti yang kita pikirkan hanya masalah. Apa yang terjadi di dalam otak manusia? Kalau yang dia pikirkan hanya masalah, yang dia ingat cuma masalah, otomatis yang merah ini jadi stres, menyala dia, membara.
Mau marah aja bawaannya. Hah? Kalau nggak mau marah, mau sedih aja. Mau menyendiri, aku nggak mau kemana-mana, aku di sini aja. Nggak percaya aku sama orang. Siapa yang sulit percaya sama orang? Iya. Itu namanya introvert. Kenapa kita menjadi introvert? Karena terlalu banyak yang kita ingat. Banyak orang mengecewakan kita. Iya. Coba buka Kejadian 50 ayat 20. Nah, Kejadian 50 ayat 20 itu adalah kisah Yusuf. Siapa tahu Yusuf angkat tangan? Yang nggak tahu Yusuf angkat tangan? Oke. Yusuf itu adalah Perdana Menteri di Mesir. Tapi dia asalnya bukan dari Perdana Menteri, dia asalnya dari anak orang Israel. Oke? Apa dikatakan di sini? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Sering kan orang mereka-rekakan jahat sama kita kan? Sering ya? Bilang-bilang sama kiri kanan, sering memang. Iya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maka kalau ada Allah di dalam memori kita, ketika ada orang berbuat jahat sama kita, otaknya akan bekerja. Karena dia ingat Tuhan. Gak apa-apa, kamu buat aja yang jahat sama aku. Gak apa-apa. Kalau kamu buat jahat sama saya, Allah itu mereka-rekakannya untuk kebaikan saya. Sebagian mungkin akan berkata, apa mungkin? Tapi saya mau bilang, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan itu mungkin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Maka kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, kamu bersukacita aja. Kenapa bersukacita? Karena kita tahu, oh pasti ada rencana Tuhan nih sama aku nih. Aduh Tuhan, makasih aku udah dijahatin. Kita bilang makasih bukan karena disuruh pendeta. Kau bilang makasih aja. Gila nih pendeta. Enggak. Kita bilang terima kasih karena kita tahu kalau Allah yang ada di pihak kita. Ketika ada orang berbuat jahat sama kita, itu karena Allah punya rencana yang baik untuk kita. Katakan amin. Sebagian mungkin gak paham, apa sih maksudnya? Masa cerita nih, Yusuf itu bisa jadi Perdana Menteri karena saudara-saudaranya yang jahat sama dia. Saudara-saudaranya lah yang punya rencana yang jahat sama si Yusuf, karena mereka iri hati sama Yusuf. Siapa di sini yang merasa kok kayak gitu ya saudaraku ya? Warisannya diambil, merasa nggak adil, ya kan? Pasti datang ke gereja itu yang merasa nggak adil itu. Biasanya datang ke gereja itu korban, Bu. Ya, ada sini orang jahat. Coba orang jahat angkat tangan, ada? Kan nggak ada. Maka kalau kita datang ke gereja, sebenarnya sama dengan orang yang datang ke dokter. Orang datang ke dokter karena sakit. Kenapa kita sakit? Karena kita menyimpan stres di otak kita. Makanya orang jahat jarang kita lihat sakit. Karena apa? Kalau dia ada stres di otaknya, dia tumpahkan aja itu, Pak. Dia tahu yang jahat, dibuat yang jahat. Kalau kita enggak. Karena kita dari awal, dari kecil udah ikut sekolah minggu, guru sekolah minggu bilang, kalian harus tetap baik ya. Walaupun dijahatin tetap baik aja ya, tapi nggak ngerti. Kenapa harus tetap baik? Kok bisa kita tetap baik? Makanya ada kita jadi pura-pura baik. Korban perasaan lah kita bertahun-tahun. Tahu yang kita ingin dia buat adalah jahat, tapi nggak mau kita balas. Kita cuma bertanya sama Tuhan, kenapa kayak gini hidupku? Sakitlah kepala.
Kalau udah sakit kepala naik asam lambung kan. Kalau udah naik asam lambung makan kita kan bolak-balik kita makan kan. 2 tahun kita bolak-balik makan, datang ke dokter udah sakit gula. Nanti dokter nanya, kau stres? Enggak. Ya enggak stres lah orang, asal stres dia makan. Amin. Enggak, saya bukan sama ibu. Yang lain. Tapi artinya, saya mau katakan, kuncinya cuma satu, di otak itu harus kita ingat Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan, apapun perbuatan orang yang jahat terhadap kita, kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita. Amin. Tuhan udah investasikan begitu mahal dalam hidup kita ini. Kita bisa hidup sampai sekarang. Itu Tuhan yang menjaga. Coba siapa tahu kalau kita bisa duduk di sini kenapa? Angkat tangan. Yang tahu kenapa kita bisa duduk sekarang di sini, angkat tangan. Maksudku? Apa di sini nggak bisa longsor? Apa di sini nggak bisa gempa bumi? Siapa tahu di sini bisa gempa bumi atau enggak? Amin. Tapi nggak terjadi. Siapa tahu kenapa nggak terjadi gempa bumi di Siantar ini? Yang percaya karena Tuhan yang menjaga kota Siantar, Tuhan yang menjaga kota ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Maka kalau ada orang berbuat yang jahat sama kita, bersukacita aja, bilang makasih. Makasih ya. Jangan gini. Mana gambar otaknya? Kalau kita ingat orang lain jahat sama kita, berarti memorinya bekerja. Maka karena kita ingat kejahatan orang tersebut, perasaan kita menjadi apa? Perasaan kita benci, marah, sedih. Maka kemudian itu akan menggerogoti organ-organ tubuh kita. Amin. Kita nggak bisa cegah orang berbuat jahat, karena orang berbuat jahat karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Kita cuma harus ingat Tuhan Yesus. Karena kalau kita ingat Tuhan Yesus, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan? Saya mau katakan, kalau hari ini kita nggak bisa punya uang banyak, bersukacitalah. Karena mungkin kalau uang kita banyak, entah apa-apa kita beli. Pergi kita kemana-mana nanti. Aku mau liburan lah. Kemana aku liburan? Ke India, katanya kan? Naik apa kok? Air India. Pesawatnya apa? Yang paling mahal itulah. Naik pesawat paling mahal dia. Apa namanya itu? Dreamliner. Karena uangnya berapa banyak kita bersyukur. Syukurlah uang kita nggak banyak, nggak jadi kita naik Dreamliner, nggak jadi kita jatuh dengan Dreamliner. Tepuk tangan yang paling kuat. Amin. Kadang-kadang kita punya rencana, kita mau ke sana, kita mau ini, kita mau itu. Bayangkan, pernah ingat orang yang kena jamret? Ada tahu yang kena jamret? Misalnya dia pakai berlian di jamret, harga berliannya mungkin 50 juta atau 100 juta. Ada yang tahu itu? Angkat tangan. Pernah tahu? Jadi nggak tahu apa gitu. Aku curiga, kita hidup di mana? Udahlah pura-pura tahu aja kalian ya. Ya siap buat bahu. Jadi haleluya. Jadi kalau ada orang pakai berlian, lalu dia dijamret, sedih ya? Sedih ya? Maka kita harus ingat kenapa dia dijamret. Karena dia punya berlian. Maka Tuhan sayang sama kita. Kalau kita nggak punya berlian, karena Tuhan punya rencana yang lebih indah, rencana yang lebih baik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
kita, maka kita ingat Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih baik buat kita. Kalau keadaan kita seperti sekarang, yang kita rasa nggak enak, yang kita rasa kenapa begini, saya mau tanya dulu sama kita. Berapa banyak kita yang tahu sekarang kalau kita bisa hidup karena kuasa Tuhan? Angkat tangan. Semua udah tahu ya? Tampilkan ayatnya Yesaya 63. Maka Yesaya 63 ayat 10 berkata, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saya mau tanya dulu nih, siapa kita yang mau hidup? Angkat tangan. Tengok dulu. Belum. Angkat tinggi tangan. Yang mau hidup aja. Kalau nggak mau hidup, nggak usah angkat tanganmu. Saya tahu yang nggak mau hidup. Hidupmu pahit, hidupmu berat, hidupmu benar-benar kau nggak tahu mau ngapain. Dan mungkin kau harus sadar, kau datang ke sini pun kau bingung kenapa kau datang. Tapi saya mau bilang samamu, hari ini kau tahu, yang ngasih hidup untukmu itu bukan aku. Yang ngasih hidup untukmu bukan mamamu, no, bukan bapakmu juga. Yang ngasih hidup samamu itu bukan saudaramu yang mengecewakanmu, bukan temanmu, bukan keadaanmu. Kau boleh bilang keadaanmu begitu buruk sampai dengan hari, tapi kamu hidup bukan karena itu. Kalau kita hidup sampai dengan hari itu hanya karena Tuhan. Maka kalau kita mau hidup, saya mau katakan, andalkan Tuhan, karena Dia satu-satunya sumber daripada kehidupanmu. Lalu ingatlah, sampai sejauh ini siapa yang memberikan hidup sama kita? Yang tahu siapa? Angkat tangan. Amin. Kalau Tuhan memberikan hidup buatmu, gratis apa bayar? Berapa banyak kita merasakan, waduh Tuhan kok baik kali sama saya. Angkat tangan. Biar habis korbannya loh. Karena kalau kalian gak tangan, nanti gak siap-siap korbanku. Saya mau katakan gini, tenang aja. Nanti ada rekamannya. Nanti dengar lagi di rumah. Ikuti YouTube saya, TikTok saya diikuti. Supaya paham. Kenapa harus ikutin TikTok Dr. Joseph? Ingat, namaku di depan dokter. Ingat, kalau kami jadi dokter, karena Tuhan mau kami supaya banyak orang yang sembuh. Ingat, kami belajar, maka kami pelajari, gak ada obat yang bisa buat sembuh. Karena kalau ada obat yang bisa buat sembuh, kenapa banyak orang yang masih sakit? Saya mau katakan Tuhan Yesus itu penyembuh. Tapi kamu harus masukkan ke dalam memorinya. Satu-satunya yang buat kamu gak bisa masuk ke memori karena kamu gak percaya. Betul. Ini banyak yang masih gak mau percaya Tuhan. Ini banyak yang nolak Tuhan sebenarnya. Anda nolak Tuhan. Tapi kalau karena Anda gak tahu, gak apa-apa. Tuhan. Aduh, gini, bangsa Israel itu melihat betapa besar kuasa Tuhan. 10 tulah itu Tuhan lakukan, keajaiban, kemustahilan itu Tuhan kerjakan supaya bisa bangsa Israel keluar dari Mesir. Amin. Tapi lalu kemudian ketika Tuhan membawa mereka melewati padang gurun, bangsa itu menyesal. Kenapa kayak gini? Aku gak suka hidupku. Loh, yang ngasih hidup kita siapa? Tapi saya mau bilang, kalau hari ini kamu mau ingat, Tuhan yang ngasih hidup untukmu karena Tuhan sayang samamu. Hargamu itu adalah darah Yesus di kayu salib. Saya mau kasih tahu. Tapi kalau nggak percaya juga ya nggak apa-apa. Saya mau bilang, tempat di sorga itu terbatas. Tempat yang tak terbatas ada di neraka. Jangan sampai nanti kalau sudah tiba waktunya, sorganya udah penuh, kita kehabisan kuota. Karena pada waktu-waktunya sudah selesai, sorga udah penuh. Saya mau bilang,
Yang lain ini ditinggal. Udah, terserah Tuhan lah. Kalau mungkin berbaik hati nanti Tuhan nggak tahu aku. Tapi yang aku tahu, kalau surga ini udah penuh, udah cukup manusianya, kita udah nggak di sini. Kita udah hidup damai sejahtera selama-lamanya di surga. Amin. Kuncinya cuma satu. Percaya. I know, berat memang untuk kamu percaya karena hidupmu begitu berat deh. Tapi saya mau bilang, kamu jangan nyerah dulu. Kamu jangan nyerah. Kamu belum tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Yang mau nyerah itu karena kamu belum tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Kamu belum ngerti banyak tentang Tuhan Yesus. Kamu belum dengar banyak tentang Tuhan Yesus. Kamu harus dengarkan terus siapa Tuhan Yesus dalam hidupmu. Karena pada waktu kamu sudah tahu, nanti kamu akan terbuka pikirannya. Oh, jadi begitu. Karena apa yang kita rasa mustahil itu wajar, kita manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang janganlah kita memberontak dan mendukakan Roh Kudus, karena Dia akan berubah menjadi musuh bagi kita, dan Roh Kudus akan berperang melawan kita kalau kita bersungut-sungut. Yang udah ngerti arti bersungut-sungut angkat tangan. Yang udah mengerti arti mengeluh angkat tangan. Berapa banyak kita di sini mulai hari ini buat janji sama Tuhan sampai selama-lamanya kami hanya mengucap syukur sama Tuhan. Bangkitkan tangan kita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Roh Kudus jamah setiap pikiran, Roh Kudus jamah setiap hati. Kau hanya perlu terima. Kau hanya bilang yes, aku terima jamah Roh Kudus sekarang. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku bertanya sama kita semua, berapa banyak kita saat ini 100% percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Saya mau bilang Tuhan Yesus tidak akan pernah kecewakan. Biar Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Iya namanya sanggup. Engkau hanya perlu berharap kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Roh Kudus saat ini menjamah setiap tangan yang terangkat. Hari ini Roh Kudus akan memeteraikan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan akan selalu menyertai kehidupanmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan oleh Roh Kudus, kekuatan oleh Roh Kudus, keajaiban dan mujizat, tanda-tanda yang ajaib engkau akan dapatkan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau berjanji akan selalu menyertai kami. Bahkan Roh Kudus hidup di dalam tubuh kami. Mulai daripada malam ini dan seterusnya, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami dapat berkata, kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku ya Tuhan. Apapun yang menjadi rencana-Ku Tuhan, aku serahkan semuanya supaya rencana Tuhan yang tergenapi. Karena aku percaya apa yang Tuhan rencanakan jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari apa yang dapat kami rencanakan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan.